Bismillahirrahmanirrahim. Sejak Nabi Muhammad berusia 40 tahun diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Startnya dari situ. Kemudian finish adalah terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Yaitu angin lembut kematian yang berhembus dari Yaman. Yang dengan cepat membungkus bumi. Angin ini lembut, sejuk, bau wangi kasturi ya. Siapapun di muka bumi ini ada orang Islam yang dalam dadanya ada iman kepada Allah walaupun imannya seujung kuku, angin lembut kematian ini akan sampai kepada orang itu. Saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut kematian ini, terhirup olehnya, di tempat itu dan saat itu juga yang bersangkutan langsung meninggal dunia, husnul khotimah. Habis Pak, tak ada lagi orang Islam, tidak ada lagi orang beriman yang hidup di muka bumi. Kata Rasul, 40 tahun kemudian barulah kiamat besar kehancuran alam semesta. Jadi sejak habisnya umat Nabi kami istilahkan itu adalah finish, start dan finish. Nah, Nabi bersabda, dari start ke finish ini di dua kelompok hadis, umur umat beliau, ini umur umat Nabi, yaitu ada dua riwayat ya, 1400 hitungan Hijriah, hadis yang lain 1500. Jumhur atau mayoritas ulama ahli hadis mengatakan umur umat Nabi dari start ke finish itu adalah antara 1400 ke 1500. Kita sekarang sudah 1445. Sebentar lagi. Hitungan hari aja lagi. Bapak Ibu, itu hitungannya hijriah. Kalau hijriah, tentu saja dihitungnya sejak Nabi hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Ada 13 tahun Nabi di Mekah belum hijrah, belum masuk lagi dalam 1446 itu, 45 itu. Tinggal ditambahkan. Tambahkan 13, artinya 1458. Nah, menurut Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau berkata, umur umat Nabi lebih dari 1400 tapi tak akan lewat dari 1500. Hitungan Hijriah. Tak akan lewat. Kalau kita ambil angka mentok aja 1500, berarti Bapak Ibu yang kami muliakan, tinggal dikurangi 1458. Paling lama itu, paling lama kita orang Islam hidup di muka bumi ini hanya tersisa 42 tahun saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu paling lama Bapak Ibu. Buya, itu kan hadisnya lemah. Ya betul, hadisnya lemah. Tapi perlu Bapak Ibu ilmui bersama. Tidak ada seorang pun ulama ahli hadis kecuali sepakat mengakui hadis lemah masih tetap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak dijadikan sebagai sumber dan dalil akidah, tetapi menghormati hadis dan perkataan Rasul wajib. Memuliakannya harus, setidaknya dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Ya, baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah kami muliakan. Nah, dari start ke finish, kata Nabi, kalian akan menjalani 5 fase. Yang sudah berjalan adalah fase pertama, kedua, ketiga. Ini sudah selesai nih. Ribuan tahun lamanya Islam memimpin dunia. Setelah runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmani tanggal 3 Maret 1924, sampai hari ini kita berada di fase keempat. Dan fase keempat ini pun sudah mau berakhir Bapak Ibu. Tak lama lagi kita masuk ke fase kelima. Di fase kelima, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ini janji Allah di surat An-Nur ayat 55. Bahwa kita akan kembali memimpin sebagaimana dulu Allah berikan kepada kita amanah memimpin seluruh dunia. Masya Allah ya, sekarang lagi tidak nih. Makanya pantas umat Islam dan Islam di mana-mana dibelasah. Dipijak-pijak, diinjak-injak. Ya, para penguasa yang ada, penguasa-penguasa yang diktator dan zalim. Wajar ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya ujian. Berbagai macam kejadian yang digambarkan Rasulullah benar-benar sudah dan sedang terjadi. Tinggal beberapa sedikit lagi yang mau terjadi. Coba kita fokus di fase lihat ini, fase keempat ya. Sebelumnya ada Nabi menyebutkan perang dunia pertama terjadi pas dengan apa yang digambarkan Nabi. Lalu perang dunia kedua kata Rasulullah terjadi pas dengan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Menunggu perang dunia ketiga lagi ya. Perang dunia ketiga berada di sini, yaitu setelah Palestina merdeka, setelah Baitul Maqdis merdeka, akan meletus perang dunia ketiga. Baik, setelah itu coba di zoom.
Di fase keempat, Arab akan menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba, berkuasa, dan membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Sudah terjadi belum? Sudah, hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya kata Rasulullah, turun salju di negeri Arab. Sudah apa belum? Ya. Kemudian berikutnya, Al-Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Sudah terjadi itu belum? Sudah Pak, bahkan dipastikan oleh Muhammad bin Salman, seluruh Arab 2025 ini menjadi Eropa baru. Semua dosa dan maksiat yang ada di Eropa, tak usah kalian cari lagi ke Eropa. Arab sudah menyiapkan. Ya, semua persiapan maksiat hari ini sudah dibuat di Arab. Baik, berikutnya Nabi bersabda, berdirinya Emirat Islamiyah yang berdaulat penuh. Tidak ada satupun negara di muka bumi yang berani mengganggunya. Ini di mana ini? Afghanistan hari ini. Emirat Islamiyah Afghanistan. Sejak 16 Agustus 2021 sampai hari ini 2,5 tahun tidak ada yang berani mengganggu Afghanistan setelah mengalahkan dua superpower dunia, mengalahkan Uni Soviet dan Amerika Serikat serta NATO. Pak, 20 tahun perang kalah Amerika. Ya, baik, ini sudah terjadi juga, masya Allah. Masing-masing ini ada hadisnya ya, ada hadisnya dan hadis-hadisnya sahih. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, terjadilah letusan perang yang paling menakjubkan dan paling Allah berkahi di akhir zaman. Namanya adalah Ribat Asqalan, ya, jihad dan ribat di negeri Asqalan. Di mana Asqalan itu? Asqalan itu buka petanya. Ini yang Asqalan, yaitu daerah di atas Gaza. Ini jalur Gaza. Ini adalah Mesir, ini Rafah, kota Rafah ya. Nah, ini Asqalan. Baik. Ini yang Asqalan ya, kembali kepada fase keempat tadi. Bapak Ibu maaf, saya apa terlalu cepat ngomongnya? Apakah terlalu cepat? Oke ya, masih standar ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, nah setelah jihad dan ribat ini, berita besar yang akan dialami dan disaksikan seluruh umat manusia, dan ini tak lama lagi insya Allah, yaitu Al-Aqsa kembali dikuasai oleh umat Islam. Tak lama lagi kita seluruhnya akan sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah. Seperti sebelumnya kita bebas sholat di Makkah dan Madinah. Oke ya. Kemudian ditegakkan dan dikumandangkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis? Kembali ke peta tadi, Mas Ahmad, kembali ke peta tadi. Di mana yang Baitul Maqdis itu? Ini kawasan ini Baitul Maqdis nih. Dari sini kemari, ini kawasan Baitul Maqdis. Yang Palestina keseluruhan, keseluruhan itu Palestina. Yang Baitul Maqdis di sini. Masjidil Aqsa di sini dia. Yang perang di sini. Selama ini Pak, saya walaupun dalam kondisi perang terus bolak-balik membawa jamaah ke 3 tanah suci, Makkah, Madinah dan Aqsa, Makkah, Madinah dan Aqsa. Dan itu ratusan jamaah saya bawa. Alhamdulillah aman, aman masuk, aman selama di sana dan aman keluar. Tidak pernah satu kali pun walaupun sedang seberat-beratnya apa perang, ada jamaah kami yang ditangkap, yang hilang, kena peluru nasar semacamnya, nggak pernah Pak. Aman seaman-amannya. Maka dengan ini ulama-ulama besar dunia sepakat mengatakan hari ini siapapun yang ada rezeki harus ke Masjidil Aqsa, karena keberadaan kita datang Masjidil Aqsa ikut menjaga Masjidil Aqsa itu sendiri. Selama kita masih datang Pak, maka Yahudi masih banyak dan masih berat pikirannya untuk berani menghancurkan. Sebab masih ada yang datang berkunjung ke Masjidil Aqsa. Oleh karena itu datanglah kita. Ada rezeki berangkatlah kita. Jangan sampai mengabaikan hadis Nabi. Tidak boleh kamu menganggarkan dana, mengumpulkan dana khusus kecuali untuk mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Selama ini kita sudah datangi 2 masjid ini. Ya, Makkah, Madinah ada sering. Bagaimana Aqsa? Allah pasti tanya kita nanti pada hari kiamat. Padahal Aqsa sangat butuh untuk kita lindungi, Pak. Dengan kita datang, itulah cara kita ikut melindungi Masjidil Aqsa. Ya, baik kaum muslimin, kita kembali ke topik kita, lihat fase keempat. Jadi Palestina setelah itu, setelah dikumandangkan khilafah Islam di Baitul Maqdis, terjadilah perang dunia ketiga. Dalam perang dunia ketiga, Amerika, kekuatan Barat, Eropa fokus menuju perang dunia ketiga. Israel pun tidak lagi disupport seperti sekarang ini. Dan setelah Palestina merdeka, terjadilah bencana-bencana besar di negeri Arab dan seluruh dunia. Ini dia yang terjadi. Perang dunia ketiga, krisis pangan di seluruh dunia, orang banyak kelaparan di mana-mana. Akibat kelaparan ini, orang akan banyak putus asa hidup dan banyak yang brutal. Dalam hadis Sahih Bukhari, sampai-sampai tetangga hanya demi sesuap nasi, hanya demi sepotong roti,
tega membantai tetangganya sendiri yang dulu adalah sahabatnya, ya, karena laparnya. Kemudian krisis ekonomi terparah dalam sejarah menyebabkan mata uang tidak ada nilai dan harga, ya. Bahkan negara pun tak sanggup menggaji para pegawainya, sampai ke tingkat orang terpaksa harus menggunakan emas kembali sebagai mata uang, emas dan perak, ya. Kemudian bencana-bencana alam besar melanda seluruh dunia. Kalau hanya 1-2 negara yang bencana alam, negara lain bisa bantu, Pak. Tapi kalau setiap negara mengalami bencana, tsunami-nya, gempa, gunung meletus, angin tornado segala macamnya, siapa yang bisa nolong siapa saat itu? Udahlah perang dunia ketiga, ekonomi sedang hancur-hancurnya, kelaparan di mana-mana, bencana alam pula lagi. Gak kebayang ya Pak ya Ibu? Kapan ini? Kalau Palestina sudah merdeka. Kalau begitu nggak usah aja deh Palestina merdeka. Nggak bisa gitu Pak. Kita bilang nggak usah aja Palestina merdeka, bagaimanapun Palestina pasti akan Allah merdekakan. Kita tolong Palestina atau tidak, Palestina pasti Allah akan merdekakan. Ya. Kemudian mewabahnya berbagai penyakit dan kematian. Ini semua hadis-hadisnya sahih. Sayang ya, karena saya ke Batam, saya nggak bisa atau nggak sempat bawa kitab. Kami udah nulis kitab itu khusus nubuat akhir zaman. Ya, fakta dan data tak terbantahkan. Kitabnya bergambar, lengkap dengan data, bukan hanya ayat dan hadis, tapi keterangan dan juga gambar-gambar, foto-foto sumber-sumber. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi mewabahnya berbagai penyakit dan kematian. Nggak kira-kira nih dunia kayak apalah rasanya tuh ya. Setelah itu perang perebutan kekuasaan, khususnya di negeri-negeri Arab Timur Tengah dan di negeri Islam Pak. Perang perebutan kekuasaan. Besok nih ninggal Raja Salman, lihat aja para pangeran-pangeran yang ada pasti akan berdarah-darah Pak untuk memperebutkan siapa penguasa Arab Saudi sesungguhnya. Kemudian Israel lenyap, Amerika dan Eropa runtuh. Amin. Kalau nomor 7 ini kita banget nih Pak ya. Amin, semoga betul-betul ya. Dan ke-8 kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Nah, sahabat bertanya, ngerinya hidup saat itu ya Rasulullah. Di manakah bumi paling aman yang bisa menyelamatkan nyawa kami, agama kami, harta kami dan keluarga kami? Nabi berkata, negeri yang teraman saat itu, saat kekacauan di muka bumi terjadi adalah Syam, Palestina, kata Rasulullah. Sekarang Palestina yang paling kacau. Sekarang Palestina yang paling berdarah-darah. Tapi pada gilirannya kelak ternyata Palestina lah tempat yang paling aman semuka bumi. Begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kita punya kitab. Ini saya juga yang tulis. Zikir dan amalan penyelamat dari segala huru-hara dan fitnah akhir zaman. Inilah huru-hara dan fitnah akhir zaman itu. Masing-masingnya Nabi menyebutkan kalau terjadi peperangan, kamu amalkan ini, bacakan ini, kamu akan dijaga dan diselamatkan oleh Allah. Kalau terjadi bencana, kalau terjadi ini amalan kamu, ini wiridan kamu, ini. Makanya nanti insya Allah ini kitab akan menjadi spesial. Saya tak tahu di luar nanti ada tim kita atau tidak. Yang intinya kami sudah tuliskan kitab ini. Dikumpulkan semua amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita semua dari akhir zaman menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teruskan. Jadi coba buka hadisnya tentang Palestina merdeka. Coba lihat Mas Aman. Ini matan hadis ya. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih nomor 2173. Ya di Kitabul Jihad dari surah Abu Daud. Sekarang lihat terjemahannya. Ini terjemahannya. Apa kata Nabi? Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Baqdis atau Baitul Maqdis Palestina, maka itu pertanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah-gulanan dan peristiwa-peristiwa besar. Yang 8 tadi Pak ya. Kalau sudah berbunyi khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis, semua kekacauan, kegundah-gulanaan, ya peristiwa besar di muka bumi terjadi. Bagi umat manusia, kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini. Jadi Ibnu Hawalah berkata, Rasul meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku. Ini perkataan Rasul. Berarti memang udah makin dekat kiamat itu. Ya Pak ya, udah semakin dekat kiamat itu. Hadirin yang saya cintai, setelah kita mendengarkan ini, yuk kita cerita tentang Palestina. Ternyata pusat pemerintahan Islam di akhir zaman ketika Islam memimpin seluruh dunia telah ditetapkan oleh Allah. Di mana? Di Baitul Maqdis, Palestina. Allahu Akbar. Sekarang ini Allah sedang godok, Allah sedang persiapkan
para calon pemimpin dunia ini dengan ujian yang bertubi-tubi berlapis-lapis, dan itu adalah cara menempah ya calon makhluk pemimpin dunia dengan tempahan yang sempurna. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang apa yang terjadi di Palestina, apa hubungannya dengan kita? Kan itu pertanyaannya lagi. Apa hubungannya dengan kita? Baik, saya akan menyampaikan sebuah hubungan yang membuat bulu roma kita berdiri. Tunggu dulu, saya mau pertanyaan dulu mau dijawab. Kita dikasih waktu sampai jam berapa? Ini jam 5:30 Kita sampai jam berapa? Sanggupnya? Soalnya kalau saya punya kekurangan Pak, kalau saya lihat jamaah sudah pada berdiri, sudah pada meninggalkan, langsung hilang ini saya gairah semangat menyampaikan. Kira-kira kita sanggup sampai jam berapa? Sampai syuruk jam 6. Oh, berarti tinggal 20 menit lagi. Iya. Ini hari libur kan? Hari libur. Kalau gitu jangan sampai syuruk untuk kali ini. Bisa enggak kita sampai selesai? Insya Allah saya harus minta tolong agar dibantu juga saya dalam berdakwah ini. Beri saya semangat dengan cara duduk dan simak. Ya, itu cara saya tetap bergairah. Kemarin di Masjid Agung di Pasaman Barat, ketika saya langsung menyampaikan, rupanya jamnya salah. Kami bertiga itu panel, jamnya salah, telat 45 menit jamnya. Orang udah mau zuhur, baru giliran saya diminta naik. Ketika saya sampaikan, baru setengah jalan baru, saya lihat jamaah sudah berdiri. Wah, ini saya bilang, Bapak Ibu, apakah kita bisa bersabar sampai zuhur? Ternyata zuhur tinggal 10 menit lagi memang 10 menit lagi. Karena jamaah terus berdiri, ya sudah, saya sudahi, saya tutup. Akhirnya jamaah pada kecewa semua, karena pengajian belum selesai, saya harus turun. Karena memang saya nggak bisa melanjutkan kajian kalau ada jamaah yang berdiri-berdiri. Baik Bapak Ibu, mungkin itu kekurangan saya, kelemahan saya. Saya anggap itu teguran dari jamaah. Udah Buya, waktunya sudah cukup. Buya nggak usah ceramah lagi, kami udah mau pulang. Ibaratnya gitulah. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang kita setuju, saya juga tidak akan mau berlama-lama. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkan secara utuh, secara sempurna. Setelah itu bawalah pulang dalam iman. Ya, baik kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ini hadis tentang Palestina sudah merdeka. Apa hubungannya dengan kita terkait Palestina di akhir zaman? La ilaha illallah. Hubungannya adalah nasib pengakuan Allah dan nasib kita di akhirat. Pengakuan Allah di dunia tentang kita beriman atau tidak, dan nasib kita di akhirat. Mari dengarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim berikut ini. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi bersumpah tidak ada iman, tidak ada iman, tidak ada iman. Iman itu Bapak Ibu dalam surat Fatir ayat 32, 3 lapisannya. Lapisan iman tertinggi disebut dengan imannya para muhsinin. Ya, iman para muhsinin ini Pak, orang muhsinin ini di akhirat tidak akan mengalami hisab padang mahsyar. Dia langsung dibawa ke titian, langsung sampai ke seberang, ya, dan dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang mereka mau. Mereka sudah bersenang-senang dalam surga, sementara umat manusia yang beriman lainnya masih mengalami proses padang mahsyar. Ini imannya muhsinin, iman tertinggi. Lalu iman yang pertengahan namanya iman mukminin. Ya, siapa itu iman mukminin? Lihat ini muqtasid, yaitu orang-orang yang di akhirat, di dunia dia sudah aman, dia tidak akan diazab oleh Allah. Akhir hayatnya pasti husnul khotimah. Di alam barzakhnya Allah letakkan dia di tempat transit VVIP. Ya, setelah itu di padang mahsyarnya dia mengalami proses hisab yang sangat ringan dan cepat. Setelah itu dia masuk surga tanpa merasakan satu detik pun neraka. Ya, kemudian iman yang paling bawah masih tetap beriman, namanya iman muslimin. Iman muslimin, ya. Apa itu iman muslimin? Orang ini bercampur amal solehnya dengan dosa ketika hidup di dunia.
Lalu akhir hayatnya di dunia dia banyak dapat teguran dari Allah. Ya, kadang-kadang diberikan ujian dan cobaan karena kebanyakan dosa dicuci oleh Allah, kebanyakan ditegur oleh Allah. Akhir hayatnya bisa jadi su'ul khatimah. Di alam kuburnya dibelasah dan disiksa. Ya, di padang mahsyarnya berat, panjang, lama hisabnya, lalu merasakan cucian lagi dalam neraka. Setelah bersih baru dia dikeluarkan. Karena masih ada iman, dia berhak mendapatkan surga Allah. Ini adalah orang-orang beriman. Nah, iman tertinggi, iman pertengahan dan iman paling bawah ini yang disumpahi oleh Nabi, demi Allah tidak beriman, maka tidak ada iman tertinggi, enggak ada. Kemudian wallahi la yu'min, yang kedua, demi Allah tidak ada iman, kata Nabi. Wallahi la yu'min, bahkan iman paling rendah pun dia tak punya. Walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia hajian dan sudah umroh tiap bulan. Ya? Tapi Nabi berkata, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat akhirnya pucat. Dan mereka bertanya kepada Rasulullah, qalu, wa man ya Rasulullah? Siapa itu yang tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man bata syab'ana wa jaruhu ja'i' wa huwa ya'lam. Orang yang bisa tidur sementara perutnya sudah berisi. Bisa tidur karena dia punya kamar, ada tempat tidur, ada selimut. Ada rumah, di dapurnya masih ada stok makanan. Besok masih ada tempat dia bisa kerja mencari uang. Ya, masih ada angka-angka di dalam rekeningnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia bisa tidur. Sementara dia tahu di waktu yang sama ada saudara muslimnya tidak bisa tidur karena kelaparan, tidak bisa tidur karena tidak punya tempat tidur, karena tidak punya rumah, karena tidak punya sarana hidup, karena banyak keluarganya sudah hilang. Dia tahu itu. Tapi dia tidak berbuat, dia tidak bertindak dan dia tidak menolongnya. Demi Allah tidak beriman. Iman paling rendah pun tak ada. Dinafikan ketiga iman ini. Nah, hari ini siapa sih orang Islam di muka bumi yang tidak tahu apa yang sedang diderita saudara muslim kita di Palestina, Pak? 2 juta orang manusia sudah dipaksa ngungsi, sudah tidak punya rumah. Itu pun di atas tenda-tenda mereka juga masih diserang, dibakar hidup-hidup oleh Zionis terlaknat. Makan mereka terlantar, minum mereka enggak jelas, tempat usaha sudah dihancurkan, semua gedung-gedung, toko-toko, semua pasar musnah, semua kebun-kebun dibakar, hewan ternak juga dibantai. Ya, wahai kaum muslimin, kita di Indonesia masih hidup santai. Bagaimana? Apakah kita mau mendapatkan pengakuan? Kalau mau, tolong saudara Palestina kita. Dan nolongnya nggak bisa sesekali. Bapak Ibu, saya contohkan ini. Bapak Ibu kirim anaknya ke Al-Azhar University di Kairo. Kira-kira tiap bulan Bapak Ibu kirimkan nggak belanja? Kirimkan nggak belanja? Anak kita ada di Kairo nih, lagi kuliah. Pasti tiap bulan kita kirim $200. Tabung lagi, kirim lagi. Tiap bulan, tabung lagi, kirim lagi. Itu pertanda dia anak kita. Ada kepedulian kita. Ya. Nah, sekarang kalau memang itu saudara muslim kita, mereka bukan malaikat ya Bapak Ibu, sekali 2 kali makan cukup untuk seumur hidup mereka. Enggak bisa gitu. Mereka kan udah nggak punya usaha lagi, semua tempat usaha mereka hancur, dimusnahkan. Sementara mereka masih hidup, berarti mereka benar-benar bergantung kepada orang-orang beriman di muka bumi untuk agar mereka masih tetap berlanjut hidup. Nah, disinilah Rasulullah menyebutkan hadis di riwayat Imam Ahmad, dinyatakan sahih Imam Bukhari dan Muslim. Allah memanggil setiap hambanya pada hari kiamat. Di padang mahsyar, Pak, Allah panggil kita, Bu. Apa kata Allah? Hai hambaku, sini. Lalu disidang kita oleh Allah. Aku dulu di dunia kelaparan, kenapa kau tidak datang memberi aku makan? Aku dulu di dunia sakit, kenapa kau tak datang merawatku dan memberi aku obat? Aku dulu di dunia dizalimi, menderita babak belur. Kenapa engkau tidak datang membelaku, menolongku? Setiap hamba, kata Rasulullah, menjawab nanti dengan bingung, ya Allah, engkau Rabbul Alamin, Sang Maha Penguasa, Maha Perkasa, Maha Kaya. Bagaimana mungkin engkau bisa sakit, ya Allah? Bagaimana mungkin engkau bisa lapar? Bagaimana mungkin engkau bisa dizalimi?
Lalu bagaimana pula cara kami menjengukmu, memberimu makan, menolongmu dan sebagainya? Allah baru menjawab, apakah engkau tak dengar ketika engkau di dunia? Apakah engkau tak tahu dulu ketika engkau masih hidup di dunia? Ada hambaku di tempat lain yang kelaparan, wajib bagimu memberinya makan. Ada hambaku di tempat lain yang sakit, wajib bagimu merawatnya, memberinya obat. Ada hambaku di tempat lain, mereka dianiaya, dizalimi, disakiti, diperangi, wajib bagimu menolong dan membelanya. Kenapa engkau tak lakukan? Apa jawab kita Bapak Ibu? Ini hubungannya Palestina dengan kita hari ini, hubungan iman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sampai di sini faham Bapak Ibu? Sampai di sini faham? Ketahuilah Bapak Ibu yang kami cintai, kami berduka dan kami mendoakan. Apa kata beliau? Salam kembali untuk saudara muslim kita di Indonesia. Demi Allah, muslimin di Indonesia di hati kami lebih kami cintai dan lebih dekat di hati kami daripada bangsa Arab sendiri. Arab telah menelantarkan Palestina, tapi kalian jauh di sana sangat peduli dengan kita. Demi Allah, di akhirat kelak kami bersaksi untuk kalian di hadapan Allah. Masya Allah. Dan sampaikan kepada rakyat muslim Indonesia, semua doa kalian dan bantuan kalian Allah telah sampaikan ke tangan kami. Terima kasih banyak, Allah yang membalasi kalian. Lalu setelah itu kita buat kerjasama apa? Kerjasamanya apa? Semua apa yang bisa kita himpun dari kita akan langsung serahkan ke otoritas Provinsi Jalur Gaza. Di mana situ ada sayap militer, ada sayap politik, ada sayap ekonomi, ada sayap pendidikan. Jadi kita amanahkan pada mereka melalui jalur al-idarah alamah lizakat. Maka kita buat hitam di atas putih. Oleh karena itu Uzma Care hadir untuk Palestina langsung dengan otoritas pemerintahannya. Jadi ketika kita serahkan dana hari ini Pak, besok pendistribusiannya langsung divideokan, difotokan, dikirimkan kepada kita. Dan kita kirimkan kepada jamaah-jamaah yang ikut menitipkan kepada kita Pak. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, Uzma Care Palestina ini kami bangun, kami dirikan hanya untuk Palestina. Kalau Palestina sudah bubar, ini kita bubarkan. Karena tekad kami adalah selama Palestina belum merdeka, kami takkan pernah berhenti. Sampai-sampai begini Bapak Ibu, saya sekarang ini sedang membangun masjid di pondok pesantren. Alhamdulillah ya, masjid di atas 1000 meter tanah, sudah pondasinya, tiang-tiangnya sudah berdiri semua. Tapi terjadilah perang Tufanul Aqsa di Palestina. Sejak itu saya berhenti dulu pembangunan, jangan dilanjutkan. Bahkan pondok pesantren yang juga butuh kelas-kelas baru dan lokal-lokal ya, asrama, saya katakan nggak ada pembangunan. Saya mau fokuskan seluruh hidup saya, seluruh umur saya untuk menyapa umat di mana saja agar membawa mereka menjadi jembatan untuk Palestina. Sebelum Palestina merdeka, saya tidak akan pernah berhenti. Begitu Pak. Jadi tekad saya sampaikan pada manajemen dakwah. Kalau di tempat di mana saya diundang bisa menjadi jembatan untuk Palestina, dari umat untuk Palestina, saya akan datang ke sana. Tapi kalau tidak, cari di mana masjid yang memang menyediakan, mempersilahkan untuk menjembatani antara kita dengan Palestina. Maka bismillah. Begitu Pak. Jadi sahabat-sahabatku, saudara seiman, coba perhatikan sekarang Mas Ahmad. Sejak November ya, bagaimana titipan umat kepada kami telah kami salurkan. Yang pertama ini ya, ini pemberian dana cash dan beberapa emas juga, anting-anting, kualung segala macamnya, 250 juta. Berikutnya yang kedua di Istanbul 24 Februari 2024, 500 juta. Yang ketiga, penyerahan ketiga, nah ini dia di Jakarta 23 Maret 2024 ya, 500 juta. Kemudian beliau ini yang ditemui oleh Yusuf Kala, beliau ada perwakilan untuk Asia Tenggara ya dari Palestina. Baik, berikutnya penyerahan keempat 1 miliar 26 juta, 60 dolar 223 25 ya. Silakan berikutnya. Jakarta 24 Mei 500 juta. Insyaallah taala 3 hari lagi dari sekarang kami akan menyerahkan yang ke-6 ya, 550 juta. Nah, kalau ada yang mau nitip nanti bisa titip dengan kami, karena setelah penyerahan ini besoknya mereka langsung ya mempublikasikan, mendistribusikan. Tapi pesan kami kepada mereka adalah 10% untuk kemanusiaan, 10% untuk perjuangan, untuk perlawanan. Begitu Pak. Karena bagi kita Palestina sedang membutuhkan bantuan dari sisi kemanusiaan dan dari sisi
penghalauan penjajah. Ibarat kita dijajah nih oleh Belanda, Pak. Yang dibutuhkan oleh orang Indonesia apa? Membantu agar manusia yang hidup tetap terjaga hidup dan agar yang sedang berjuang bisa melanjutkan perjuangan. Jadi yang kita geluti hari ini fokus lebih besar kepada menopang para pejuang Palestina menghalau dan mengusir penjajah. Nah, Bapak Ibu yang kami cintai, ini beda kita dengan NGO-NGO Muslim yang amanah lainnya. Yang mereka lakukan sudah benar, luar biasa. Yang kita salurkan selama ini rata-rata adalah bantuan kemanusiaan. Semoga Allah terima semuanya, amin. Ada sih 1-2 NGO yang nakal, tapi kita abaikan saja itu. Masih banyak yang amanah dan kuat dan telah betul-betul menyalurkan bantuan kita. Tapi rata-rata bantuan itu untuk kemanusiaan. Padahal Palestina membutuhkan 2 model bantuan, yaitu bantuan kemanusiaan dalam rangka menjaga orang hidup tetap senantiasa bisa lanjut hidup. Di sisi yang lain, mereka prinsipnya selagi kami masih hidup, kami akan terus berjuang. Kami akan terus halau penjajah sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa kembali bebas, sampai umat Islam seluruh dunia bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kewajiban memerdekakan Masjidil Aqsa sebenarnya kewajiban setiap kita, Pak. Tapi mereka berkata, kalian tetap di kampung halaman kalian. Kalian doakan saja kami. Tolong kami dengan 5 cara berikut ini. Coba dibuka. 5 cara agar kita bisa menolong Palestina. Semuanya ini sangat mungkin kita melakukannya. Kalau masih mau diakui ada iman dalam dada kita, Pak, lakukan ini. Jangan abaikan. Pertama, doa. Siapa yang tidak bisa berdoa? Semua kita. Ajak ya para guru-guru, para khatib-khatib, imam-imam di masjid, lakukan kunut nazilah, dosen-dosen, pimpin, ajak berdoa. Oke, sedang sakit, menunggu berbuka, menunggu pesawat, ya, sedang safar, berdoalah untuk Palestina. Ini D yang pertama, 5D ya. D yang kedua, dakwahkan. Sampaikan apa yang sedang berlaku, sedang terjadi di Palestina. Siapa sebenarnya Israel? Bagaimana caranya agar kita bisa mensupport Palestina dan sebagainya ya. Dakwahkan. Lanjut, yang ketiga, ayah iklankan dan promosikan produk semua produk Israel, boikot seluruhnya. Hari ini, Pak, rakyat negeri-negeri kafir yang dulunya pemerintahnya mensupport Palestina ditekan oleh rakyatnya, turun ke jalanan, mereka demo agar pemerintahnya menghentikan bantuan untuk Israel, dan mereka semuanya sepakat boikot produk Israel. Ya, Starbucks nggak boleh lagi ada, KFC jangan lagi dibeli, semua produk Amerika juga diboikot, Pak, di Timur Tengah, di mana, di Afrika, di Eropa, bahkan di Amerika sendiri. Dunia menentang hari ini kejahatan yang dibawa oleh Israel. Jadi ini kita publikasikan, kita promosikan produk-produk Israel di apapun yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada orang Islam yang beli. Apalagi Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa nomor 83 2023. Isi fatwanya, haram bagi umat Islam membeli semua produk Israel, ya. Apakah itu di bawah Unilever, di bawah Danone, di bawah apa saja perusahaan mereka, jangan coba-coba beli lagi. Kalau kita masih beli, Pak, haram, walaupun zatnya halal, karena kita dianggap ikut membantai saudara kita di Palestina. Oke, Pak, Ibu, pastikan Bapak Ibu sepakat tidak ada lagi masuk barang-barang milik Israel, produk Israel ke rumah-rumah kita. Jangan ada uang kita keluar lagi ke sana. Begitu juga rame-rame kita ziarah ke Aqsa. Rame-rame, aman, Pak, Bapak Ibu, aman. Kalau Bapak Ibu ada di Batam ini, travel-travel yang berani membawa jemaahnya umrah plus Aqsa, dengan itu berangkat. Promosikan apa itu travelnya. Oh, kami mau dengan Buya Uzma, tafadhol, kontak saja ke nomor berikut, saya mau berangkat dengan Buya Uzma. InsyaAllah, bila Allah izinkan kembali, 29 Oktober besok, saya akan bawa lagi rombongan jamaah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Akhir Desember juga begitu, pas Isra Mi'raj. Saya hanya 3 kali, saya pastikan setahun, saya berangkat Bapak Ibu ke Aqsa. Ayo promosikan itu. Kemudian semua link-link sesat, tokoh-tokoh sesat pro-Israel, sebarkan apa itu linknya, siapa itu tokohnya, agar umat tidak membuka situsnya, agar umat tidak mengunjungi linknya, ya. Baik, begitulah seterusnya. Link-link yang benar, tokoh-tokoh yang benar bicara tentang Palestina Israel, sebarkan. Dengarkan sumber berita dari sini. Ini tokoh-tokoh yang layak kita dengarkan. Buat apapun yang bisa mengingatkan orang kepada Palestina, apa saja. Apakah kita membuat jilbab,
Apakah kita membuat jubah, baju semacamnya yang ada lambang Palestinanya? Kita membuat kantungan kunci, stempel di mobil, apa segala macamnya, buat yang bisa membuat orang mengingat Palestina. Ya, itu cara ketiga kita menolong Palestina. Yang keempat adalah ad-da'mul mali wal maddi, kumpulkan donasi untuk membantu bagian kemanusiaan dan membantu bagian perjuangan perlawanan. Nah, bantuan bagian kemanusiaan ini disebut dalam Islam namanya sedekah. Adapun khusus bantuan bagian perjuangan perlawanan atau jihad mal disebut dananya infak fi sabilillah. Sekarang apa sih bedanya? Coba buka. Bantuan untuk Palestina. Yang kemanusiaan, makan minum, obat-obatan, layanan kesehatan, tenda, pakaian, perabotan, uang tunai dan lain-lain, ini semuanya bantuan kemanusiaan Bapak Ibu. Dan nama bantuan ini adalah sedekah. Nilainya berikut ini. Buktinya ada iman. Iman paling rendah adalah dengan memberi mereka makan minum, Pak. Itu iman paling rendah. Buktinya iman. Ya. Kemudian Allah ganti 10 kali lipat. Bisa menyembuhkan penyakit kalau diniatkan berulang-ulang. Hamba punya penyakit mah akut ya Allah. Dengan sedekah ini untuk Palestina, hamba mohon bisa engkau terima. Lah jadi ini, Bapak Ibu, Al-Fakir punya nasihat untuk kita bersama. Mudah-mudahan diamalkan ya. Agar kita terbukti ada iman di mata Allah. Tolong di rumah kita dibuatkan kotak. Bapak ada istri kan? Ada anak berapa orang? 6. 1 orang istri tambah bapak, anak 6. Berarti berapa orang sekeluarga? 8 kan? Bapak carikan nafkah mereka 8. Maukah Bapak Ibu ya? Setiap kita nih di rumah kita siapkan 1 kotak. Namanya kotak sedekah kemanusiaan untuk Palestina. Aku ambil 1 orang saudara Palestinku yang masih hidup, aku jadikan tanggungan dalam keluargaku. Minimal makan minumnya Pak. Kalau Bapak sarapan pagi, masukkan harta untuk makan pagi buat saudara Palestina kita 1 orang. Ini makan pagimu saudaraku. Anggaplah sarapan pagi kita 6.000 ya. Lalu kalau kita makan siang, masukkan lagi. Ini untuk makan siang wahai saudara Palestinku. Berapa sih makan siang kita? Kira-kira anggaplah 12.000 ya. Masukkan 12.000. Nanti makan malam. Berapa makan malam kita? Ya, anggaplah makan malam kita hanya 7.000 atau 10.000 lah ya, masukkan 10.000. Lakukan setiap hari, akhir bulan keluarkan. Akhir bulan keluarkan. Anggaplah baru terkumpul 25.000 satu hari. Ya, atau 20.000 satu hari. Kalau adalah kita lakukan itu, maka 1 bulan sudah 600.000, kirimkan ke NGO Muslim yang amanah yang selalu mengantarkan bantuan ke sana, kirimkan. Biar Allah saja mencatat siapa orang yang kita pilih itu. Apakah dia anak yatim, apakah dia janda, apakah dia orang tua. Pokoknya saudara muslim kita. Bisa enggak Bapak Ibu masukkan, jadilah kita ansor hari ini. Muhajirinnya mereka. Masukkan di keluarga kita, buat kotak. Namanya kotak kemanusiaan. Ya, untuk saudara Palestinku. Oke? Nah, karena ini adalah penyembuh segala penyakit, niatkan ya Rabb, hamba punya penyakit, anak hamba punya penyakit. Dawu mardakum bis sadaqat. Semua penyakit kamu pasti Allah sembuhkan dengan sedekah. Sedekah, niatkan itu. Pasti Allah sembuhkan. Lihat, ketika limit harta kita dalam sedekah menurut Allah sudah layak untuk disembuhkan penyakitnya, pasti Allah angkat penyakit itu, Pak. Hadis sahih Bukhari Muslim. Berikutnya, membuka segala pintu pertolongan Allah. Tolong saudaramu yang susah, kesusahanmu Allah yang akan tolong. Maka dengan sedekah itu, kita menolong saudara kita di Palestina, penghalau azab dan pendingin dalam neraka. Kalau Allah masukkan salah seorang kita, na'udzubillah, ke dalam neraka, ternyata kita pernah sedekah untuk menolong kemanusiaan di Palestina, Pak, Allah akan halau api neraka itu dari kita dengan sedekah itu. Tapi ini yang berikut ini, saya Uzma Care for Palestine fokus di bagian sini. Kalau NGO Muslim banyak yang mengambil di sini, saya fokus di sini. Ya ini membantu perjuangan mereka. Kita di sini hanya 10%, tapi 90% fokusnya di sini. Nah, infak fisabilillah nilainya bukti iman tertinggi. Iman ada berapa tingkatannya tadi? Iman ada berapa tingkatannya tadi? 3. Tingkatan iman yang tertinggi namanya muhsinin. Oke? Allah sebut dalam Al-Quran bahwa kita diakui oleh Allah sebagai orang punya iman tertinggi. Di akhirat enggak perlu dihisap. Masuk surga tanpa hisap. Allahu Akbar. Kemudian harta yang kita keluarkan nilainya di mata Allah jihad mal.
Allah mengatakan harta kita keluarkan sebagai jihad harta. Fisik kita tidak usah datang ke sana, tapi dengan memberangkatkan harta kita infak fisabilillah, kita sudah dianggap dan ikut berjihad. Menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membekali, yang memodali, membiayai orang yang sedang berperang di jalan Allah, faqad ghaza, sungguh dia dianggap ikut berperang di jalan Allah. Allahu Akbar. Kemudian hebatnya di surah Al-Baqarah juz 3, Allah janji pasti Allah ganti dan Allah kembalikan 700 kali lipat. 10 juta kita berikan, 7 miliar Allah ganti. 1 juta kita infakkan, 700 juta pasti Allah ganti. Dan Allah maha menepati janji. Kemudian Allah putihkan semua dosa, Pak. Berapapun banyak dosa kita, dengan infak fisabilillah Allah putihkan semua dosa. Hal itu tidak terjadi di sedekah. Ini hanya terjadi di infak fisabilillah. Kemudian Allah wajibkan yang bersangkutan masuk surga. Wajib masuk surga. Ada ayatnya? Tidak ada. Tolong buka. Surat Ali Imran ayat 133 134. Perhatikan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah kamu, bersegeralah kamu mendapatkan pemutihan dosa dari Rabbmu. Berapapun banyaknya dosamu Allah akan putihkan. Wa jannah, dan Allah wajibkan kamu masuk ke dalam surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orangnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Fis sarra', ketika ekonominya sedang lapang, ketika ekonominya sedang kuat, sedang stabil, sedang di atas, dia berinfak di jalan Allah. Wad dharra, tapi ketika ekonominya sedang sempit, sedang terhimpit, sedang banyak beban, dia tetap tidak menahan-nahan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Maka inilah orang-orang yang pasti Allah putihkan semua dosanya, Allah wajibkan dia masuk surga. Lihat penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang muhsinin. Ini iman tertinggi nih. Berarti Allah akui nih orang yang tetap berimpak di masa lapang dan masa sempit. Kita ini mungkin banyak di antara kita yang sedang tidak sehat ekonominya, tapi mendengarkan ini, mendengarkan tawaran ini, mendengarkan panggilan Allah ini, dia datang, dia hadir, dia tampil. Demi Allah, Allah mengakui imannya ada di tingkat muhsinin. Saudaraku, makanya Nabi mengatakan, zinu imanakum bil infaq fi sabilillah. Timbang iman kamu dengan infak kamu di jalan Allah. Berani berinfak di jalan Allah, berarti ada pengakuan iman dari Allah kepada kita. Hadirin yang saya cintai, sebagai penutup saya bacakan 2 cerita. Penutup ini, cerita ini sangat menyentuh, ada di dalam kitab Rajulun Saleh yang ditulis almarhum Kiai Abu Muhammad Jibril, Abu Jibril ya. Jadi Rasulullah mendapati ada jenazah muslim tergeletak. Ada jenazah muslim tergeletak. Tapi tidak ada satupun orang sahabat, Pak, yang mau menyelenggarakan jenazah ini. Dibiarkan saja begitu. Rasulullah SAW datang. Kenapa tergeletak saja sampai membujur beku seperti ini? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ini orang tidak layak diselenggarakan jenazahnya. Kenapa kata Rasul? Muslim kan? Iya sih, Muslim ya Rasul. Tapi demi Allah, sejak dia bersyahadat sampai dia mati, sekalipun kami tak pernah lihat dia ini sholat. Nggak ada sholat, Pak. Dia tidak mau puasa. Orang semua puasa, dia enggak. Dia tidak pernah mau berdoa, tidak pernah baca Quran, tidak pernah zikir, enggak pernah beramal amalan soleh ya Rasulullah. Tapi yang kami saksikan, sejak dia bersyahadat sampai dia mati, dia hanya berbuat dosa dan dosa. Ya Rasulullah, dia ini penipu, dia ini zalim, dia ini begal, dia ini pezina, ya Rasulullah, dia ini penjudi, peminum minuman keras, bahkan bunuh orang ya Rasulullah. Jadi menurut kami ini orang tidak layak diselenggarakan jenazahnya. Mendengarkan itu Nabi pun terdiam, Bapak Ibu. Mau ngomong apa lagi? Nggak pernah beramal soleh dan buat dosa semua. Tapi teringat oleh Rasulullah sesuatu, dan Rasulullah berharap masih ada itu. Rasul bertanya, saudara-saudara, dari kalian semua ini ada nggak satu orang saja di antara kalian yang pernah menyaksikan si fulan ini melakukan suatu amal soleh tertentu dalam Islam? Kalau ada, tolong angkat tangan, berdiri, sebutkan.
apa amalannya, di mana dan kapan. Nabi berharap agar orang ini masih punya alasan untuk diselenggarakan ya. Tiba-tiba ada yang katakan, saya ya Rasulullah. Silakan kata Rasul, berdiri. Berdirilah dia, ya Rasulullah. Saya dan dia pernah dulu di suatu pertempuran di daerah Anu ya Rasulullah, kami berjihad bareng. Tapi amalan kami hanya ribat. Ribat itu apa Pak? Ronda di malam hari. Ya, mengintai, menggerak-gerik musuh. Lagi ngapain musuh? Untuk diinfokan segera kepada kaum muslimin. Tapi amalan ribat itu hanya ada di medan jihad. Berarti dia ikut jihad, kan gitu intinya. Tapi hanya sampai terbit matahari ya Rasul. Setelah matahari terbit dia pun menghilang, tak tahu kemana. Mendengarkan itu berubah mimik Rasulullah, besar biji batanya, dan Rasulullah langsung menyingsingkan lengan bajunya. Lalu apa kata Rasulullah? Rasul langsung yang akan menyelenggarakan jenazahnya. Melihat Rasulullah dengan tangannya yang suci dan mulia ingin menyelenggarakan jenazah, seluruh sahabat berlomba-lomba mendampingi Rasulullah, dimandikan, dikapani, lalu disolatkan. Semuanya Nabi yang pimpin. Saat akan dimasukkan ke liang lahatnya, Nabi yang turun ke dalam lubang. Satu orang sahabat juga turun, Nabi Muhammad yang langsung menyambut jenazahnya. Ketika akan diletakkan di liang lahat, apa kata Rasulullah? Ashabuka, seluruh sahabat-sahabatmu, yashhaduna alaik, mereka semua bersaksi atas engkau, annaka min ahlin nar, bahwa engkau adalah penduduk neraka. Wa ana, sementara saya, asyhadu laka, saya bersaksi untuk engkau, annaka, bahwa sesungguhnya engkau min ahlil jannah, engkau adalah penduduk surga. Ya Allah, sekali aja Pak dia ikut dalam jihad ini, Allah ampuni semua dosanya. Allah wajibkan dia menjadi ahli surga. Sekarang kita Bapak Ibu, kita ini kebanyakan amal soleh atau masih sedikit amal kita? Jawab Bapak Ibu. Oke, betapa kita jujur ya Pak ya. Lalu jawab lagi, dosa kita kira-kira masih sangat sedikit atau sudah sangat banyak? Jalan kita untuk diputihkan oleh Allah, ikutlah dalam peperangan yang sedang terbuka saat ini pintunya untuk kita. Dan perang yang paling diakui dunia oleh ulama seluruh dunia adalah di Palestina. Kita tak usah fisik kita ke sana, kita ikutkan saja panggilan Allah. Berinfaklah kita di jalan Allah ya. Di waktu ekonomi kita lapang atau sempit, maka semua dosa kita dijamin oleh Allah diampuni, dan kita diwajibkan menjadi ahli surga. Bukan pula setelah ini, setelah kita berinfak, habis itu sholat gak perlu lagi. Enggak lah kayak gitu ya. Kita tetap lakukan pertahanan ibadah kita yang selama ini kita buat, tetapi jangan tinggalkan infak di jalan Allah. Maka kami sarankan satu kotak lain buat di toko-toko kita, di kantor-kantor kita. Ini untuk infak fisabilillah. Tiap hari rutinkan. Enggak apa-apa kecil tapi rutin ya. Ahabbul a'mali 'indallahi adwamuha wa in qalla. Toh kecil, akhir bulan buka, ternyata sudah 1.200.000, sebulan sudah 2 juta. Masya Allah. Setiap kita lakukan itu agar kita mendapatkan apa yang diseru oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, pada pertemuan kita pagi hari ini, di subuh hari ini, saya yakin Bapak Ibu tak bawa uang. Dan ini bukan lagi zamannya dana cash, bisa melalui transfer. Nanti ditransfer saja ke rekening yang sudah tersedia ya. Di sini kita menyediakan rekeningnya, dan ini Bapak Ibu bisa ditransfer nanti ke sana. Kami berikan nanti ini. Tafadhol. Yang penting Bapak tampil seperti yang Rasulullah buat. Rasulullah SAW berkata, saudara-saudara, besok kita penggalangan infak fisabilillah buat jihad di daerah Anu. Malam ini kalian berunding suami istri, apa harta terbaik kalian yang akan kalian infakkan buat perang di jalan Allah. Berundinglah masing-masing, di malam harinya bisik-bisik. Dan Umar bin Khattab berkata, ini momennya saya akan kalahkan Abu Bakar. Saya akan infakkan 1/3 dari total harta saya. Saya berharap besok Abu Bakar kalah. Kata Umar, besoknya kumpul. Bapak-bapak, ibu-ibu udah siap nih? Udah, kata mereka. Siapa duluan? Siapa yang akan berinfak? Berapa? Maju, kata Rasulullah. Maka Umar dulu angkat tangan. Umar, ini beda ya Pak ya, antara sedekah dengan infak beda. Kalau infak mesti terang-terangan, kalau sedekah boleh sembunyi-sembunyi, bahkan lebih afdol sembunyi-sembunyi.
Tapi kalau infak fisabilillah tidak. Karakter infak itu adalah terang-terangan. Karena jihad juga terjadi terang-terangan. Jadi kata Rasulullah, siapa yang duluan mau bangkit? Umar duluan angkat tangan. Maju Umar, berapa kamu berinfak? Ya Rasulullah, doakan saya. Saya menginfakkan sepertiga harta saya untuk jalan Allah. Disalami oleh Rasulullah. Dan Rasul mendoakannya. Siapa lagi kata Rasulullah? Abu Bakar. Abu Bakar maju. Kamu berapa Abu Bakar? Ya Rasulullah, karena saya tidak punya tanggung lagi dan beban lagi, anak-anak saya sudah pada jadi. Ya Rasulullah, saya infakkan di jalan Allah seluruh harta saya. Menggigil langsung Umar bin Khattab. Ya, gemetaran Umar. Apa kata Umar? Demi Allah saat itu saya sadar, sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ya, siapa lagi kata Rasulullah? Utsman angkat tangan. Kamu berapa infaknya? Setengah dari harta saya Rasulullah. Siapa lagi? Saya 1/8 ya Rasulullah. Siapa lagi? Nanti giliran ibu-ibu, penuh tabungan itu Pak. Emas, cincin, permata, semua yang berkasipan mereka berikan. Ini namanya infak fisabilillah. Nah ini di subuh hari ini, kan kita sudah tahu ya, 2 orang malaikat turun kepada setiap kita. Yang satu mendoakan, ya Allah, bila dia menginfakkan hartanya hari ini, ketika ada panggilan begini, berkahi seluruh hartanya dan tambah ganti untuknya lebih baik, lebih banyak. Yang lain berdoa lagi, ya Allah, bila dia tahan infak untuk menolong agamamu, ya Allah, hancurkan semua hartanya. Jadi kaum muslimin, Bapak nanti maju ke depan, kita bersaksi bersama-sama, ikutlah bergabung di dalam membantu jihad Palestina, perjuangan Palestina, sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa bebas. Bapak berinfak di jalan Allah, mudah-mudahan tidak hanya satu kali ini. Ada nomor rekeningnya, transfer ke sana. Datang ke depan, kami akan bersalaman, kita semua saksikan, kita doakan. Ya Allah, orang ini ikut berinfak. Hitung dia sebagai mujahid yang memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa. Alirkan semua pahala para mujahid untuknya ya Allah. Dan dengan infaknya ini putihkan semua dosa-dosanya ya Allah. Dan catat dia sebagai penghuni surgamu.